A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin ila akhiril ayah. At-Taubah 60. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang sedekah. Perlu diketahui, sedekah itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib itu antara lain zakat, ya. Jadi semua kebaikan sedekah. Nah, sedekah yang wajib antara lain adalah zakat. Zakat itu boleh dibagikan kepada siapa? Dalam surat At-Taubah 60 dijelaskan kepada 8 kelompok atau istilahnya 8 mustahik zakat atau asnaf tsamaniyah. Jadi zakat itu memang tidak boleh asal dibagikan begitu saja seperti uang infak, tromol masjid, ya, uang infak sholat Jumat. Berbeda perlakuannya karena perlakuannya dia harus sesuai. Kepada siapa boleh dibagikan? Pertama kepada fakir, kedua kepada miskin. Fakir itu orang yang tidak punya simpanan kekayaan dan tidak punya pekerjaan. Kalau miskin punya penghasilan tetapi kurang. Nah, Basnas menentukan, ya, kira-kira standar had kifayah, standar hidup layak itu 770.000 kira-kira. Nah, kemudian amil. Amil itu adalah orang yang bekerja di lembaga zakat yang sudah mendapatkan izin. Kalau panitia bukan, ya. Kemudian ada mu'alaf, orang yang baru masuk Islam. Ini kadang-kadang di Indonesia orang udah 3 tahun, 10 tahun masuk Islam dibilang mu'alaf. Itu bukan mu'alaf, ya. Mu'alaf itu yang baru. Kemudian untuk gharib, orang yang banyak utang. Maksudnya utang untuk kebutuhan sendiri, bukan utang bisnis, ya. Kalau orang dagang mah biasanya punya utang. Maksudnya punya utang yang untuk kebutuhan pribadi. Kemudian berikutnya ada rikob. Rikob itu adalah hamba sahaya. Mungkin zaman sekarang tidak ada. Tapi fatwa MUI menjelaskan termasuk kategori rikob apabila ada orang yang tersangkut masalah hukum dan dia tidak bisa membayar pengacara, maka bisa saja nanti dibantu pengacaranya dengan dana dari zakat. Nah, yang paling banyak perdebatan itu adalah sabilillah, di jalan Allah. Sebelum sabilillah ada Ibnu Sabil. Ibnu Sabil itu orang yang dalam perjalanan kehabisan bekal, ya. Nah, kalau kita lihat 1 sampai 7 itu semua bicara tentang orang. Maka sabilillah, pendapat yang kuat itu adalah ya orang yang menghabiskan waktu dan tenaganya fi sabilillah. Contoh, mohon maaf ya, marbot masjid. Dia kan nggak bisa kerja, dia cuma suruh di masjid terus. Dia bekerja untuk agama Allah, ini boleh dikasih, ya, atas nama sabilillah. Orang yang seharusnya bekerja, dia tidak bekerja. Dia malah belajar ngapalin Quran 30 juz sehingga meninggalkan semua pekerjaannya. Itu bisa dimasukkan sebagai fi sabilillah. Yang bisa saya sampaikan, karena waktunya pendek, hanya sekitar 2 menit, tentang asnaf tsamaniyah. Mudah-mudahan bermanfaat dan tidak ada salah-salahnya, ya. Wallahu a'lam bishawab.